Ingat sama anak nggak bisa tenang kok. Makanya kadang-kadang ada orang tua ngomong sama saya, Ustaz hari ini aku udah tenang. Tenang kenapa kok? Nggak ada anak lagi yang kecil, semua anak udah nikah. Lepas aku Ustaz merdeka, bebas mau kemana-mana. Siapa bilang? Habis ngomong gitu datang anak yang ngantar cucunya. Mak, tengokkan anakku yang mau mengantar. Betul bu? Anak gak ada lagi yang ingin dijaga, tapi masih ada cucu. Bahkan seorang nenek itu lebih lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anak kandungnya. Betul? Saya kan kalau nelpon mak saya kangen sama mak. Saya tinggalnya di Medan, Sumatera Utara. Mak saya di Medan Kabupaten. Dari Medan ke kampung saya kurang lebih 7 jam kalau naik mobil. Jadi kalau saya pulang itu kadang setahun 4 kali, kadang setahun 2 kali, kadang setahun sekali, kadang nggak pulang setahun sekali. Begitu saya itu, saya telepon mak saya, pengen ngomong sama mak. Kenapa? Karena itu. Begitu dia angkat telepon video call, dia bilang apa? Anakku mana? Yang ditanya anakku, bukan aku. Padahal yang itu aku. Aku yang itu, tapi yang saat aku telepon yang ditanya cucunya, bukan anaknya. Betul bu? Ibu yang sudah punya cucu, saya yakin lebih sayang ibu dengan cucu daripada sama anak. Apalagi anak marahin cucu di depannya, oh paling marah. Mulut ya, jangan memarahi dia di depan. Betul kan? Ingat sama anak, ingat sama cucu gak bisa tenang. Ingat sama harta, bisakah tenang? Tidak. Ada orang kaya jalan-jalan ke luar kota, rumahnya ditinggal di kampung, rumahnya gedong, hartanya banyak di dalam. Tiba-tiba di luar kota dia lihat media sosial, ada orang kebongkar kemalingan isi rumah. Dia khawatir. Ditelepon dari jauh keluarganya, tolong carikan satpam untuk jaga rumahku. Akhirnya dicarilah satpam buat jaga rumahnya. Jangan lagi hari berganti hari dia lihat media sosial, ada pula satpam yang bongkar rumah majikan. Takut pula lagi dia satpam yang bongkar rumah majikan. Bingung. Terus apa lagi? Telepon lagi keluarga di kampung, tolong carikan anjing pelacak. Supaya apa? Supaya kalau satpam masuk anjing yang gonggong. Ibu, anjing sama satpam jaga rumahnya. Orangnya nggak ada di dalam. Setiap malam anjing sama satpam kejar-kejaran. Satpamnya tidur, anjing gonggong, satpam marah. Satpam jalan, anjing gonggong, satpamnya pulang yang marah. Ya kan, masing-masing ada anjing yang marah, ada satpam yang marah. Nggak bisa tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Hanya mengingat aku yang bisa buat hatimu tenang. Yakin bu? Yakin kan? Yang ngomong Allah bukan saya. Ingat sama aku hatimu tenang. Gak ada lagi gelisah, gak ada lagi kekhawatiran, gak ada lagi ketakutan. Kenapa? Kalau kita ingat Allah sebagai Tuhan, musibah, nikmat, ujian, tantangan, rintangan, kesenangan, kesusahan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kita khawatirkan? Maka ingat Allah, bukan hanya ingat tulisan lapas Allah, tapi ingat kekuasaan Allah. Datang ujian, Allah yang kasih. Ingat sama Allah. Kalau aku diberikan Allah ujian, aku tidak terima dengan ujian ini, berarti aku tidak terima dengan ketetapan Allah. Ketika ada manusia yang tidak terima dengan ketetapan Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam al-Hikamnya, ketidakridhoan seorang hamba kepada ketetapan Allah, ketidakridhoan itu adalah sebuah maksiat yang baru. Ibu enggak ridho dengan ujian dari Allah, itu maksiat. Enggak ridho, dosa yang didapat. Enggak ridho, enggak akan balik lagi tuh. Meninggal suami bisa. Ibu enggak ridho dengan wafatnya suami, bisakah suami ibu hidup lagi? Enggak. Kalau seandainya kita enggak ridho suami hidup lagi, oke saja, biarlah dapat dosa. Yang penting suami itu hidup kembali. Tapi ini masalahnya, kita tidak ridho, suami tidak hidup, bahkan kita dapat dosa. Kan rugi kan? Maka mengingat Allah bukan hanya lafaz Allah, tapi ingat Allah, ingatlah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu. Apa salah satu kebesaran Allah yang kita peringati malam sore hari ini?
Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di mana kebesaran Allah? Dari Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan, kata Allah. Artinya apa lailan? Lailan maknanya adalah hanya sebahagian malam, bukan al-lail, kata Allah. Kalau Allah katakan al-lail, itu penuh satu malam. Tapi Allah katakan di ayat ini hanya apa? Lailan, hanya sebahagian malam saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langit pertama sampai langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jarak? Ada yang pernah ngukur? Saya juga pernah. Tapi saya baca buku. Tapi saya baca kitab. Itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. 1.500 km kurang lebih. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Tapi bisa ditempuh oleh baginda Rasulullah hanya dengan sebahagian malam. Ini kekuasaan siapa, Bu? Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, tidak begitu saja dijadikan oleh Allah. Ada sebab. Isra Mi'raj itu akibat, namun ada sebab yang menyebabkan Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya, Bu? Ada yang tahu? Sebabnya pertama, meninggal istrinya Khadijah. Sedih Nabi. Ibu kalau meninggal kira-kira bapak sedih? Yang jawab ibu apa? Berarti cuma 5 suaminya yang sedih. Ibu kalau meninggal suami sedih gak? Yakin? Sedihnya berapa lama? 1 hari. Bu, ternyata cintanya istri kepada suami lebih besar daripada cinta suami ke istri. Betul? Buktinya mana? Kalau seandainya istri suami yang meninggal dunia, jenazahnya diletakkan di rumah ibu, tiba-tiba datang orang takziah ke rumah kita, posisi istri duduknya di mana? Jenazah ada di dalam rumah, posisi istri duduk di mana? Di samping jenazah. Ngapain? Cuma nangis saja, tahu ya? Baca Yasin. Betul. Itu pun baca Yasin nggak habis-habis. Kenapa? Karena baca Yasin sambil nangis. Jenazah tertutup, agak tenang dia baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dibukanya matanya, datang pula tamu, datang orang yang takziah, dibukalah penutup wajah suami. Dari Yasin bisa pindah Al-Fatihah. Kenapa? Karena baca sambil nangis. Betul? Tapi kalau suami yang, kalau istri yang
Siapa yang lebih besar cintanya? Istri. Yang kedua, mana buktinya lagi? Kalau hari ini ibu bapak meninggal dunia, besok ibu boleh nikah lagi kan? Oh, nggak bisa nikah langsung, ada masa iddah, ada masa iddah. Tapi kalau istri yang meninggal, suami besok mau nikah, boleh nggak? Boleh nggak laki-laki? Betul kan Pak? Jadi memang lebih besar cintanya istri kepada suami daripada cinta suami ke istri. Tapi antara Khadijah ke baginda Rasulullah, Rasulullah juga ke Khadijah, tidak ada beda cinta mereka. Makanya Khadijah wafat, Rasulullah bersedih. Kenapa Rasulullah sedih? Pulang Rasulullah dari dakwah, jalan sudah dekat mulai ke pintu rumah. Begitu sudah mulai dekat di pintu rumahnya, Rasulullah terdiam. Rasulullah merenung, dalam hatinya berbicara, ya Allah, dulu waktu ada istriku Khadijah, ketika aku mau masuk ke dalam rumah, dia tak pernah izinkan, ya Allah, sebelum dia cucikan kakiku, ya Allah. Sekarang aku mau pulang, tidak ada lagi Khadijah yang membukakan pintu, tidak ada lagi yang mencucikan kakiku, ya Allah. Maka Rasulullah sedih. Khadijah, Khadijah cucikan kaki Rasulullah. Khadijah itu kata orang Arab, cantik, kaya, keturunan orang terhormat, keturunan bangsawan, tapi masih mau cucikan kaki suami. Paling cantik, paling kaya, keturunan orang terhormat, masih mau cucikan kaki suami. Itu Khadijah, istrinya Rasulullah. Khadijah sekarang lebih besar gajinya daripada lakinya, dia rendahkan suaminya. Ya, ibadahnya sekarang bini lebih besar gaji daripada suami, dia rendahkan suami. Banyak yang terjadi. Kenapa? Karena dia menganggap, bang, tanpa kau nafkahi aku juga punya gaji besar. Lah aku sama kau kecewa. Dia rendahkan suaminya. Istri-istri seperti ini, jangankan masuk ke dalam surga, mencium surga pun diharamkan Allah. Maka jangan sombong perempuan kalau seandainya punya gaji lebih besar daripada suami. Karena kata Nabi, jikalau sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, akan aku suruh seorang istri sujud di kaki suaminya. Itulah kemuliaan suami di hadapan seorang istri. Ibu dulu belum menikah, surga ibu di mana? Surga ibu di mana? Sama orang. Ketika ibu menikah, berpindah surga ibu bukan lagi di orang tua, tapi kepada suami. Pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang sahabat berperang, ditinggalkan istrinya. Kemudian dia bilang sama istrinya, jikalau tidak aku izinkan kau keluar dari rumah, jangan pernah keluar dari rumah. Kenapa? Karena haram hukumnya seorang istri keluar dari rumah tanpa minta izin kepada suami. Pergilah suaminya berperang. Ketika berperang, datang orang menyampaikan kabar, ini si perempuan punya ayahnya sakit. Dikabarin sama si perempuan, ibu kalau dapat kabar ayah ibu sakit, kira-kira ibu langsung pulang nggak? Langsung pulang nggak? Tapi ini perempuan nggak berani pulang. Kenapa? Karena belum mendapatkan izin dari suami. Kenapa? Karena nggak ada WA tuh. Kalau ada WA sekarang enak. Istri saya di Medan. Pagi-pagi istri saya WA, bang, izinnya bang, adik mau ke pajak. Iya silahkan. Tapi saya suami yang bijaksana. Makanya nama saya Arif Habib, kekasih yang bijaksana. Saya begitu hijab kabul, saya bilang sama istri saya, dulu waktu baru nikah saya manggilnya ayam beb. Dulu, sekarang laki-laki waktu baru nikah aja rupanya ayam beb. Nanti punya cucu beda lagi. Nenekku manggil kakek, aja lah pakai ayam beb, gak manggil adik. Ngajak makan aja beda. Pakai kode aja.
panggilan kepada pasangan. Saya pagi bilang sama istri saya, Beb, ini kan dulu nikah, Beb, kita kan udah sah suami istri. Ya, mulai hari ini kalau keluar dari rumah untuk urusan rumah tangga nggak perlu lagi minta izin. Mulai hari ini aku izinkan dunia sampai akhirat. Jadi istri saya nggak perlu lagi minta izin. Kadang-kadang laki-laki egois, Pak. Egois. Sama halnya seorang istri yang tidak punya pekerjaan, hanya di rumah, mengharapkan gaji dari suaminya. Setiap bulan suaminya punya gaji, dia berikan kepada istrinya, diberikan kepada ibu. Ibu simpanlah uang suami, ibu gunakan untuk belanja. Ada sisanya ibu berikan kepada orang tua kandung ibu tanpa izin suami. Haram. Kecuali ibu punya penghasilan sendiri, silahkan. Makanya saya bilang sama istri saya, Beb, dan mulai hari ini yang kuberikan kepada istri saya gak kerja. Dulu kerja masa gadis. Begitu saya nikah, saya bilang jangan kerja, berhenti kerja. Kau adalah tanggung jawab. Disuruh berhenti kerja, tapi saya bilang apapun yang kau berikan kepada orang tuamu, hasil dari pencarianmu, tak perlu kau minta izin sama aku. Dunia akhirat aku izinkan. Jadi kadang-kadang kita lihat laki-laki berikan sama orang tuanya nggak apa-apa, Pak, bebas-bebas saja. Kasihan bini kita, Pak. Kasihan kenapa? Jangan biarkan mereka berbuat haram karena kita tak ucapkan itu. Maka saya ucapkan dari awal supaya istri saya tidak terjerumus ke dalam neraka. Kenapa? Ini tanggung jawab kita juga sebagai suami. Dan Rasulullah SAW begitu mau masuk sedih, teringat sama Khadijah. Sedihnya dicucikan kaki, ini nggak ada dicucikan kaki. Masya Allah, ibu, bu, ibu berapa kali cucikan kaki suami? Sudah berapa kali cucikan kaki suami? Di sini ada orang Jawa? Ada? Banyak orang Jawa semua? Kalau ada Jawa, begitu resepsi pernikahan ada mencucikan kaki suami. Itu kalau ada Jawa. Kalau orang Melayu nggak ada. Berarti kalau orang Melayu nggak pernah mencucikan kaki suami kan? Pada ibu mencucikan kaki suami, sama saya juga Melayu. Istri saya Merdeka, saya Melayu, nggak ada istri saya mencucikan kaki saya. Ibu pernah mencucikan kaki suami? Pernah? Ya sudah, orang Jawa kan? Ibu nggak pernah mencucikan kaki suami. Jadi ibu berharap suami ibu sedih kalau ibu meninggal. Apa yang dia ingat? Khadijah cucikan kaki Rasulullah. Sampai di dalam duduk Rasulullah, datang Khadijah, Bang, minum bang. Dikasih air minum, dibuatkan air minum. Ibu tahu fadilahnya membuatkan air minum buat suami pulang bekerja. Itu fadilahnya, Bu. Dengar nih, itu fadilahnya satu tetes diminum suami, diminum suami itu satu dosa ibu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil aja buat dulu. Bilang aja buat sama aja, mana dapat. Buat dulu baru diaminkan. Pulang dari sini suami ada yang masih kerja kan, Bu? Begitu takutnya suami pulang yang buat pulang. Belum pulang ini jam udah lewat suami mah. Begitu pulang dari sini, pulang suami. Bang, tadi kan aku duduk di masjid Ikhwan Muslimin. Ada ustaz dari Medan. Siapa ustaznya? Nggak tahu namanya, Pak. Tapi mukanya mirip sama Ustaz Abdul Somad kalau pada gitu. Ya mirip ya kan? Enggak ya? Orang bilang mirip, ada yang bilang enggak. Tapi yang nanti juga berapa orang? Aku aja bukan kali bingung kok bilang mirip sama Ustaz Abdul Somad. Dia ke kamar berkacau, benar-benar dia lama. Wajah aku sendiri ketemu ibu. Dalam hati dia juga ya mirip juga. Nah itulah ketetapan Allah. Nggak ada kebetulan di alam ini, ya Bu. Nggak ada kebetulan. Ada orang ngomong, alah si Arin itu kebetulan aja mirip sama Ustaz Abdul Somad. Diundang ke Kalimantan Timur, diundang ke Maluku, diundang ke Lampung. Alah kebetulan aja itu kan mukanya mirip sama Ruas. Coba kalau nggak mirip, nggak pernah diundang itu. Ngomongnya kebetulan, ini rusak tauhidnya. Kenapa saya bilang rusak? Tidak ada yang kebetulan terjadi di alam semesta ini. Itu semua sudah ketetapan Allah. Betul? Muka saya begini, itu juga
Bilang Ustaz Tuhan, satu tetes abang minum, satu dosa diampunkan Allah. Terus aku kan dosa banyak Pak sama Pak. Wah, banyak kau bilang dosa kau. Banyak Pak. Apa dosa kau banyak? Abang kalau pulang kerja kan mandi, maaf itu celana Bang bongkar Pak. Ada orang ngecek 10.000 uang minyak Bang. Selama 25 tahun kita menikah, 25 tahun itu kerjaan Tuhan. Itu tangan emak-emak itu Pak, ternyata kalau dia dompet suami bisa jalan sendiri Pak. Otomatis ya. Wah itulah kehebatan emak-emak. Makanya paling senang, paling hebat cari duit itu sebenarnya emak-emak. Paling jago dia orang cari duit. Di mana pun bapak sembunyikan dapat orang itu. Itulah jago emak cari duit. Nyari di rumah. Oh, sini enggak ya? Enggak lah. Sana. Sini enggak. Enggak beda. Terus karena banyak dosa bersama Pak, buatkan dan minum apa? Aku nggak mau tahu apa hadiskan, karena setetes aku minum satu dosa itu diampunkan Allah Pak. Begitu ya udah aman. Mana minuman di sini biar kuat sekali. Disangka bapak satu gelas, ibu buat satu tong. Oh, nah minum apa? Oh banyak ada kok buat ya dosa itu kan banyak. Ya tapi mana minumnya? Buka mulut Pak. Nah, ibu ambil corong letakkan dalam mulut bapak. Insya Allah itu buat seperti itu neraka itu. Dan surga itu membunuh lagi namanya. Iya. Jangan berlebihan lah sikit-sikit, tapi ikhlas karena Allah. Masuk Nabi ke kamar mau tidur, teringat lagi sama Khadijah. Masya Allah. Kenapa dia teringat dengan Khadijah? Dulu ya Allah kalau mau tidur, Khadijah istriku dicium ya tanganku ya Rabb. Dia minta maaf setiap mau tidur dia cium tanganku, dia minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Karena nanti waktu tidur dia nggak tahu bangun lagi atau tidak, bisa jadi meninggal dunia. Kalau seandainya meninggal dunia, aku sudah tidak punya dosa kepadamu, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Itu Khadijah. Berapa kali ibu sama tangan laki mau tidur? Pernah mencium tangan laki waktu mau tidur? Kapan ibu cium tangan suami? Lebaran. Kalau nggak ada lebaran nggak boleh cium tangan laki. Ini lebaran baru cium tangan laki. Itu pun kadang-kadang udah sisa orang sekampung. Udah semua disalami tetangga, jalan sana salami orang. Begitu duduk-duduk dan laki itu belum salam. Udah sisa-sisa orang tangannya baru ingat sama laki. Adanya yang begitu. Sini udah, sini soleha-soleha semua nih. Insya Allah udah dicium, udah ku diciumnya tanganku ya Rabb. Ku cium keningnya dan hari ini tidak ada lagi kening itu ku cium ya Allah. Pernah ibu dicium bapak mau tidur? Kenapa? Pak, pernah cium tanganku ini? Ini di YouTube ya? YouTube apa Facebook? YouTube. Pemirsa YouTube pernah cium ini gede? Kadang-kadang ringan-ringan aja sunnah Nabi tak mau dilamarkan. Begitu ngamalkan poligami paling rajin dari laki-laki mah. Sunnah. Kalau tak tahu sunnah. Kalau nikah kali sunnah enak. Yang enak-enak sunnah. Kalau tahajud tak pernah. Yang enak-enak sunnah. Masuk kamar mandi tak baca doa. Padahal ringan sunnah. Yang enak-enak sunnah. Masuk masjid lebih enak tinggal baca Allahumma tahli wa rahmati. Nggak pernah dibaca doa masuk masjid. Masuk keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pernah kita baca doa keluar masjid? Naik kendaraan itu motor kita keluar dari masjid, naik nanti ke motor. Pernah baca Bismillahirrahmanirrahim wa musa wa inna wa inna rabbina ghafurur rahim. Pernah kita baca? Palingan naik. Ini sunnah Nabi juga. Kenapa nikah 2 kali itu aja yang sunnah? Ini kan banyak begitu kan? Cium kening bini. Ibu kalau bapak nggak cium, ibu yang minta. Diminta apa? Pasti kadang-kadang orang tua, mentang-mentang udah tua nggak berani lagi mesra-mesraan sama suami. Kenapa mesti marah? Ibu minta cium kening ibu sama suami sendiri, bukan suami orang.
Ini sekarang ada minta cium kening sama laki sendiri malu, sama suami orang gak malu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta sama suami mau, kenapa nggak cium tangan, cium lagi dan kubang, cium, minta mau. Nggak bunyi, minta bunyi itu sama bapak. Bang, bunyi apa bang? Lagi pas saya apa bang? Dibunyikan sama bapak. Rupanya istri kita pak agak kurang-kurang pendengaran. Nggak dengar dia suara bunyikan. Kok nggak dengar bang? Buatkan. Nah, rupanya bini sendiri kok. Kalau bini orang iyalah. Itu yang salah, bini sendiri nggak salah. Ya bu ya. Oh. Kalau suami ibu mau sedih, ibu meninggal dunia, tinggalkan kenangan-kenangan indah, tinggalkan kenangan-kenangan terbaik ketika ibu menjalani hubungan rumah tangga bersama dengan suami. Saya yakin dunia akhirat ibu akan bersama dengan suami. Amin. Begitu makanya Rasulullah sedih meninggal istrinya Khadijah. Apalagi yang membuat kesedihan Rasulullah? Dulu waktu berdakwah Rasulullah, harta Khadijah yang habis. Harta Khadijah yang habis. Sampai ibu datang Fatimah dipanggil emaknya Khadijah. Anakku Fatimah, iya pak, tolong datangin ayahmu. Mau ngapain pak? Bilang sama ayahmu dia sisakan satu jubahnya untuk emak. Fatimah tanya, mak untuk apa emak jubah ayah? Khadijah bilang apa? Anakku, itu jubah ayahmu emak minta buat kain kapan emak nanti kalau meninggal dunia. Nggak ada lagi duitnya Khadijah. Oh, padahal orang paling kaya saat itu habis untuk menolong dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Begitulah Khadijah royalnya dengan harta. Semua dia berikan sampai disampaikan oleh Fatimah. Ayah, iya kenapa nak? Emak tadi berpesan. Apa pesan emakmu? Katanya tolong ayah sisakan satu jubah ayah. Buat apa emakmu Fatimah? Katanya buat kain kafannya ya nanti kalau meninggal dunia. Rasul bilang apa? Rasul bilang sama Fatimah, Fatimah, sampaikan kembali kepada ibumu. Apa yang mau bilang ya sama emak? Bilang sama emakmu, jangankan satu jubahku, semua yang dimiliki Islam ini adalah kepunyaan ibumu. Semua kepunyaan Islam adalah milik Khadijah. Kenapa? Perang Badar, harta ibumu, senjata perang, harta milik Khadijah. Pakaian perang, semua milik Khadijah. Semua yang dipakai perang Badar oleh baginda Rasulullah itu kepunyaan Khadijah. Makanya Rasulullah sedih. Dia habiskan hartanya untuk suaminya. Itu Khadijah. Khadijah sekarang terbalik menghabisi harta suaminya. Itu beda Khadijah istri Nabi dengan Khadijah sekarang. Ibu banyak menghabiskan harta untuk suami atau banyak menghabisi harta suami? Menghabisi harta suami atau menghabiskan harta untuk suami? Ustaz, kami nggak kerja bagaimana lalu menghabiskan harta untuk suami? Yang paling tidak jangan banyak kali permintaan sama suami. Dalam kitab Uqudul Lujair, salah satu penyebab perempuan masuk ke dalam neraka, dia menuntut kepada suami yang tidak disanggupi suaminya. Itu yang dia tuntut. Tengok orang pakai emas tebal, berat, itu yang dimintanya sama suaminya. Kalau nggak dapat kau bang, jangan kau pulang. Malu aku bang semana undangan emas besar kali. Aku 15 nasi bang. Aku nggak mau tahu kau carikan emas besar buatku. Kalau kau nggak dapat, udah nggak usah kau pulang-pulang. Perempuan seperti ini adalah penghuni neraka. Jangan meminta di luar batas kemampuan suami. Apalagi kata Khadijah, kata Rasulullah tidak telinga Khadijah, istriku, ya bang, nyesal nikah sama Rasul. Nanya Khadijah, dek, kira-kira kau nyesal jadi nikah sama? Oh enggak. Yang betul, demi Allah enggak nyesal aku ya Rasulullah. Dulu kok kaya, gara-gara nikah sama aku kok jadi miskin. Nanti kau nyesal. Demi Allah aku tidak menyesal. Bahkan aku senang dan bahagia. Siapa yang tak bahagia?
punya suami kekasih Allah, punya suami habibullah, punya suami orang yang terpercaya, orang yang adil, ayah yang baik, suami yang baik, teman yang baik, pemimpin yang adil, sahabat yang adil. Siapa yang tidak senang? Apa kata mereka? Jangankan hartaku wahai Rasulullah, jangankan hartaku, jikalau seandainya aku mati, jasadku dimasukkan ke dalam tanah, hancur jasadku, tinggal tulang belulang, di saat itu engkau ingin berdakwah menyeberangi sebuah lautan, tapi lautan itu tidak ada jembatan sehingga engkau tidak bisa menyeberangi lautan itu. Engkau adu kuburanku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku jembatan untuk engkau menyeberangi lautan itu agar kau bisa mendakwahkan agama Allah. Ada yang satu kita begitu, sudah mati masih memikirkan suaminya, Masya Allah. Makanya Rasulullah sedih. Kita hari ini bapak ibu mohon maaf, suami yang ngasih kita harta, bapak yang punya harta, ibu bapak berikan kemana? Berapa banyak harta kita sudah kita sumbangkan ke Allah? Berapa banyak harta kita habiskan untuk agama Allah? Berapa banyak harta kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan? Coba lihat, anak kita mengaji Al-Quran, berapa ibu kasih guru ngaji Al-Quran bayarannya setiap bulan? Berapa ibu gaji? Ada guru ngaji di sini Pak? Ada ibu guru ngaji? Siapa namanya? Mana? Tunjuk tangan. Ibu yang kacamata. Apa Bu? Yang pura-pura baca tadi Bu? Berapa gaji ibu sebulan satu orang? Yang dikasih orang tua murid berapa? Ibu mohon maaf, ini bukan kampung saya. Yang ini bukan kampung saya. Saya juga punya murid ngaji. Sahabat saya Ustaz Fakhruddin Nasution. Ini kori terbaik di Sumatera Utara. Tahun 2019 beliau menjuarai juara 1 Bapak Tilawatil Quran di Provinsi di Kabupaten Deli Serdang. Saya bawa ke sini, beliau punya jadwal ceramah di sini dan beliau juga punya jadwal untuk baca Al-Quran. Dan sebagai murid, beliau juga belajar ngaji. Anak saya belajar sama beliau dan ilmu Al-Quran beliau bersanad sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Saya belajar Al-Fatihah 3 bulan sama beliau.